Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Gufron dengan materi teks laporan percobaan. Halo anak-anak pintar, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Amin. Berdasarkan kompetensi dasar kali ini, tentu yang kita bahas kali ini adalah eksperimen atau percobaan. Jika kalian telah melakukan sebuah percobaan, tentu setelahnya harus melaporkannya kan? Nah, laporan tersebut umumnya disebut sebagai teks laporan percobaan. Oleh karena itu, agar kalian paham bagaimana menyusun sebuah teks laporan percobaan, ayo kita simak materinya berikut ini. Untuk membuat sebuah teks laporan hasil percobaan, kita harus sesuai dengan strukturnya. Struktur teks laporan hasil percobaan terdiri dari apa saja? Nah, umumnya teks laporan percobaan itu terdiri dari 5 struktur. Yang pertama, tujuan. Pada bagian ini, kalian harus menjelaskan latar belakang mengapa percobaan ini perlu dilakukan. Yang kedua, bahan dan alat. Kalian tuliskan alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan sebuah eksperimen atau percobaan kali ini. Dan yang ketiga, langkah percobaan atau langkah-langkah percobaan. Kalian sebutkan secara terperinci proses atau langkah-langkah secara sistematis dalam proses percobaan yang kalian lakukan. Jadi harus terperinci ya, jangan sampai tumpang tindih atau tidak berurutan. Dan yang keempat, hasil percobaan. Pada bagian ini, kalian dapat menjelaskan hasil pengamatannya sesuai dengan apa yang didapatkan saat percobaan. Uraikan hasil percobaan tersebut secara detail. Dan yang terakhir yakni kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah penerapan bioteknologi konvensional dalam pembuatan tape dari kelompok kami. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata Latin yaitu bio atau hidup, teknos, teknologi atau sama dengan penerapan, dan logos atau ilmu. Bioteknologi adalah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan prinsip ilmiah dan rekayasa terhadap organisme, proses biologis untuk meningkatkan potensi organisme dan menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan manusia. Bioteknologi dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Salah satu contoh dari bioteknologi konvensional adalah pembuatan tape. Proses pembuatan tape singkong. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yakni yang pertama singkong, yang kedua daun pisang, yang ketiga ragi, yang keempat air secukupnya, dan alat-alatnya panci, baskom, pisau, sendok dan garpu, kompor, dan piring. Langkah-langkah: 1. Siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. 2. Kupas singkong dan kikis bagian kulit arinya hingga kesat. Potong singkong yang telah dikupas sesuai keinginan. 4. Cuci hingga bersih singkong yang telah dipotong. 5. Setelah itu masukkan air ke dalam panci sampai kira-kira terisi seperempat, lalu panaskan hingga mendidih. 6. Setelah air mendidih, masukkan singkong ke dalam panci, kukus, lalu kukus hingga singkong setengah matang. Kira-kira ketika daging singkong sudah bisa ditusuk dengan garpu. 7. Setelah matang, angkat singkong yang telah 3/4 masak, lalu taruh di suatu wadah, kemudian didinginkan. 8. Sambil menunggu singkong dingin, siapkan wadah sebagai tempat untuk mengupas singkong menjadi tape. Wadah itu terdiri dari baskom yang bawahnya dilapisi dengan daun pisang. 9. Setelah singkong benar-benar dingin, masukkan singkong ke dalam wadah, lalu taburi dengan ragi yang telah dihaluskan dengan menggunakan saringan. 10. Singkong yang telah diberi ragi ini kemudian ditutup kembali dengan daun pisang. Singkong ini harus benar-benar tertutup agar mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah singkong ditutupi dengan daun pisang, diamkan selama 1 hingga 3 hari hingga sudah terasa lunak dan manis, maka singkong sudah menjadi tape dan siap dimakan atau dimasak menjadi gorengan.
Kesimpulan: 1. Pembuatan tape termasuk dalam bioteknologi konvensional tradisional karena masih menggunakan cara-cara yang terbatas. 2. Pada proses pembuatan tape, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Jamur tersebut akan merubah glukosa menjadi alkohol. Maka dalam pembuatan tape, ragi dapat mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula. Oleh karena itu, tape merasa manis apabila sudah matang walaupun tanpa diberi gula sebelumnya. Kegagalan dalam pembuatan tape biasanya dikarenakan enzim pada ragi Saccharomyces cerevisiae tidak pecah apabila terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan.